CEO dari Airho Security Services. Juga punya beberapa bisnis online lainnya ya. Betul. Ada deal.co.id, ada mall.co.id. Betul. Oke, tapi sebelum masuk ke situ, yang saya mau tanyakan adalah sempat kerja di USC office di Jakarta untuk regional tadi apa? Asia Tenggara ya? Iya. Asia Tenggara selama 8 tahun. Betul. Terus kemudian dari situ kok nekat cabut gitu kan, itu kan sesuatu yang memang apa ya, ibaratnya kalau kita kerja kan it's something yang memang udah secure kayak gitu. Nah waktu itu apa yang ada terlintas di otak, di pikiran, terus kemudian this is it, I'm gonna do my own business. Jadi pada waktu saya menerima kerjaan dari USC, University of Southern California, itu memang menarik karena saya sebagai person in charge di Indonesia, dan kantor itu akan make it or break it berdasarkan performance saya. Dan saya diminta untuk establish network dengan donor agencies untuk memberikan dana bantuan untuk mengirim students dari Indonesia ke sana dan menguatkan alumni di sini, dan menyiapkan kerjasama lainnya antara USC dan universities di Asia Tenggara. Setelah 8 tahun, sepertinya tidak ada value added yang saya bisa tambahkan, dan pada waktu itu di akhir tahun ke-8 itu saya memang sudah diajak untuk buat perusahaan security ini. Jadi Airho Security itu adalah singkatan dari Errol dan Holid. Errol is your partner? Ya, jadi kebetulan partner saya Errol banyak berhubungan dengan marinir dan mengerti mengenai lapangan, dan dia merasa bahwa saya bisa membantu dari sisi manajemen, dan dari situlah kami berdua agree untuk make a new company. Dan pada saat itu ketika saya merasa bahwa perusahaan ini mempunyai prospek, ya saya harus tinggalkan pekerjaan saya yang sudah comfort zone di USC itu. Tapi padahal ketika baru membentuk Airho ini sendiri, waktu itu belum ada klien kan? Maksudnya it's all about concept, knowing that your partner memang sudah tahu lapangan lah, udah tahu industrinya, and then you're gonna added value dari segi manajemennya gitu. Terus kemudian waktu decided untuk keluar dari USC itu si Airho ini belum punya klien dong? Belum. Dan waktu itu kita bertemu dengan business partner atau potential klien itu di coffee shop, karena office-nya belum jadi. Jadi we started with very minimum, everything wasn't there, dan kita harus berusaha untuk establish reputasi sebagai perusahaan security. Boleh tahu nggak atau bisa nggak ngasih tips buat pendengar Sindo ketika mau banting setir waktu itu, apa aja sih yang mesti disiapin? Mental dulu kali ya pertama ya? Ya, yang pasti adalah mental untuk nekat. Dan disitulah tantangan sebagai seorang wirausaha, di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi bila kita tidak mengambil langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi apa yang mesti disiapin? Selain mental ya? Selain mental, apa yang mesti disiapin? Apakah apalagi? Dari segi modal mungkin, terus kemudian dari segi network, apakah itu yang semua itu udah dibangun sejak lama sehingga meyakinkan diri bahwa ketika ketika saya decided untuk memulai usaha, all the fondasinya udah kuat gitu. Apa aja yang mesti disiapin? Ya, tentu kita harus pelajari bisnis modelnya dulu, dan terutama bisnis model itu penting untuk melihat apakah ada kecocokan antara tekad kita untuk terjun ke bisnis tersebut dan apakah pieces of the puzzle-nya itu ada semua. Dimana dengan partner saya Errol ini, saya merasa yakin bahwa dia bisa mengontrol lapangan, dan dia dan saya mempunyai network yang lumayan luas, di mana network menjadi calon klien, di mana dari situ kita mencoba untuk menjual services yang kami tawarkan. Dan saling melengkapi ya di antara partner ya? Betul. Seberapa penting kecocokan atau chemistry partnership? In your opinion? Kalau nama perusahaannya ya sudah gabungan dari antara nama kedua orang, ya the partnership is the company.
Bromance banget ya. Akhirnya bisa bikin narasumber ini ketawa juga, serius banget ya. Ini saya ngeri nih, di luar kayaknya ada bodyguard banyak. Oke, terus kemudian kok kepikiran untuk bikin deal.co.id dan mall.co.id? Kenapa akhirnya ketarik juga nih ke satu industri yang memang lagi booming di Indonesia, yaitu digital, online? Kalau mall.co.id itu karena saya ada keyakinan bahwa online business itu mempunyai prospek yang sangat baik di Indonesia. Dimana saya coba bermain di niche market, yaitu khusus di luxury products. Ini yang mall.co.id ya? Betul. Oke. Betul. Dan salah satu yang kami tawarkan adalah ajang transaksi yang private and confidential, dan terutama barang-barang yang ditransaksikan hanya barang asli. Oke. Dan kami menawarkan itu dengan verifikasi setiap member yang daftar. Ada berapa sekarang membernya? Member lebih dari 2.000. Oke. Barang-barangnya jenisnya banyak juga? Barang-barang hanya fokus di tas dan jam tangan. Tas wanita. Tas wanita, jam tangan cowok cewek ya? Jam tangan cowok cewek. Oke. Terus kalau yang deal.co.id, daily deal service ini apa? Kalau deal.co.id saya diajak oleh kawan saya, Andi Hidayat. Ini merupakan Groupon clone, di mana pemain terbesar saat ini adalah Groupon Diskus dan Living Social dengan partner lokalnya Deal Keren. Oke. Jadi konsep daripada daily deals ini waktu itu saya tertarik karena merupakan win-win solution, di mana dari perusahaan daily deal ini approach ke merchant lalu menawarkan bahwa kalau kami bisa menjual sekian kupon untuk bisnis Anda mau kasih diskon berapa yang bisa kami teruskan ke customer dan kami ambil fee sebagian. Jadi pada waktu itu saya pikir everybody wins. The business, the merchant gets business, the buyer gets discounts, and we, the company, gets a cut of the fee. Oke. Nah, ini ketika mau mulai suatu bisnis, apa sih yang dilihat? Apakah maksudnya, gimana caranya melihat opportunity, atau gimana caranya menimbang bahwa kalau misalnya ada teman yang ajakin, kita bisnis ini yuk. Nah, itu gimana caranya kita menimbang bahwa kayaknya di bisnis punya prospek? Using strictly your gut feeling atau apa? Insting atau apa? Gimana? Kita harus pelajari dari semua sisi tentunya, dan yang paling penting mungkin adalah is there a need? Apakah ada kebutuhan untuk bidang bisnis yang kita akan terjuni ini? Kalau pertanyaan itu tidak bisa terjawab, probably it's not a good idea. As simple as that ya? Betul, kalau tidak ada kebutuhan untuk bisnis yang mau dijual kemana? Iya, betul. Oke, nah ini Mas Khalid sendiri juga nulis buku. Betul. Kayak nggak ada kerjaan ya? Saya coba untuk sibuk. Oke. Ini buku yang pertama di tahun 2005, I sama dengan MC kuadrat ya kan? Betul. Ya. Ethics sama dengan Managing Conscience versus Corruption. Terus kemudian di tahun 2011, nah ini yang menarik nih, My PSP, Personal Scorecard Pilak. Betul. Ya, pasti betul lah orang saya baca ini. Ya kan pasti bener lah, saya nggak nebak-nebak ini. Nah ini bisa diceritain nggak? Bukunya yang pertama kok kayaknya berat banget ya, tahun 2005 dia nulis buku beginian. Jadi buku pertama itu apa tujuannya? Berjudul apa? Ethics equals Managing Conscience versus Corruption. Topiknya adalah Business Ethics. Dan waktu itu memang saya sedang mengambil S3 di UI. Oh, oke. Jadi salah satu tujuan saya ambil S3 sebenarnya juga mau menulis buku. Oke. Terutama mengenai subject matter business ethics yang jarang diulas di Indonesia. Ya. Terutama di Indonesia. Jadi saya coba mengangkat bahwa sebenarnya etika bisnis itu tergantung daripada praktisi bisnis. Jadi bahwa bisnis itu ujung-ujungnya personal. Karena banyak sekali orang yang bilang bahwa it's not personal, it's just business. In my opinion, it's never just business. Because business is done by humans. And human is you and me. Yeah. And we are. Jadi bisnis itu adalah refleksi dari si ownernya gitu kira-kira. Betul.
Dan karena itu setiap tindakan bisnis tidak terlepas daripada person yang menjalankan bisnis tersebut. Oke. Dan karena itu setiap keputusan bisnis merupakan keputusan personal. Oke. Alright, kita harus break dulu. Setelah ini saya mau menggali tentang personal scorecard pilar. Apa nih? Ini tentang balance life ya? Betul. Hidup balance, secara balance. Oke? So, pendengar Sindo jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Ya,